Udah jelas. Ini. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi hari ini dengan saya Dapur Talenan. Di sini saya ada donat ya teman-teman, ada donat ini tanpa ulen, tanpa mixer. Ini donatnya benar-benar super lembut ya teman-teman. Bisa dilihat ya dalamannya ya. Wow, ini dalamannya udah seperti roti banget ya. Bisa dilihat ini lembut sekali walaupun tanpa ulen ya. Saya jamin ini anti gagal. Bagi teman-teman yang mau tahu caranya agar bisa jadi donat yang super empuk dan lembut ini tanpa ulen, tanpa mixer, simak terus video saya ya teman-teman ya. Dan bagi yang sudah menyimak video saya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya teman-teman. Tapi bagi yang hanya ingin menonton juga saya persilakan ya teman-teman. Terima kasih. Di sini kita langkah pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini ada tepung terigu, gula halus, susu bubuk, mentega atau margarin, soda kue, baking powder, pengembang atau yeast ya untuk kue. Pertama adalah kita siapkan dulu air. Di sini air putih biasa, hangat ya, bukan panas mendidih ya, tapi air hangat. Ini kita masukkan 1 sendok gula halus ya, kita larutkan. Setelah gula halusnya larut, kita masukkan juga ini pengembang kue atau yeastnya. Kita aduk terus sampai tidak ada yang bergerintir dan rata. Setelah rata seperti ini, sudah kita aduk, tercampur antara gula, pengembang, dan air hangatnya. Kita tutup dulu ini sebentar, kurang lebih 20 menit ya, sampai dengan dia berbusa. Sementara kita menunggu dari si pengembangnya naik, ini kita campurkan dulu untuk bahan-bahan keringnya. Kita masukkan gula halus. Di sini gula halus harus kita gunakan. Kenapa? Karena kita tidak menguleni, maka kita harus menggunakan gula halus. Jadi dipastikan gula halus ini harus digunakan. Bagi teman-teman yang tidak ada stok gula halus, boleh juga gula pasir 3 sendok di blender ya, dihaluskan itu boleh juga. Nah, selanjutnya kita masukkan susu bubuknya. Kemudian kita masukkan ini adalah baking powdernya ya, baking powder kita masukkan, kita aduk sebentar untuk bahan keringnya sampai tercampur. Kemudian di sini ada 2 butir kuning telur, ini yang satu utuh, yang satu sudah pecah, itu tidak masalah ya, tapi yang saya ambil tetap kuningnya saja. Kita masukkan kuning telur 2 butir, ini kita aduk sampai dengan tercampur. Nah, seperti ini cukup. Nah, setelah 20 menit saya diamkan. Untuk pengembangnya sendiri sudah berbusa ya. Ini tandanya ragi masih aktif. Ini kita masukkan semuanya. Kita aduk dulu mungkin biar busanya tidak ada di atas, jadi saat menuang akan lebih mudah. Ini kita masukkan semuanya saja untuk airnya. Nah, ini kita aduk kembali. Nah, setelah seperti ini kita akan gunakan tangan ya teman-teman. Ini supaya lebih mudah mencampur adonannya. Nah, setelah adonan seperti ini sudah menggumpal, kita masukkan 1 sendok makan munjung ya. Ini takaran munjung ya teman-teman, yaitu mentega atau margarin. Kita aduk kembali sampai tercampur. Dan setelah sedikit tercampur, jangan lupa kita masukkan sedikit garam ya, sedikit saja. Campur sampai rata. Ini untuk pengadukan sendiri ini tidak perlu lama, cukup tercampur saja rata mentega dan juga adonannya ya. Karena di sini memang kita bikin donat versi yang tanpa ulen dan juga tanpa mixer.
setelah kita ulenin beberapa saat, antara mentega dan tepung sudah tercampur seperti ini ya. Ini memang belum kalis, dan kalau menurut saya adonannya memang masih lengket, tapi ini tidak apa-apa. Kita akan diamkan dulu kurang lebih 1 jam sampai raginya bekerja ya. Sebelumnya kita boleh oleskan dulu minyak di sini. Bagi yang mau, kalau mau taburin tepung juga boleh ya. Ini tujuannya agar nanti adonannya gampang diangkatnya. Nah, seperti ini kita bulatkan ya, kita masukkan. Nah, kita akan diamkan sampai dia mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah kita masukkan seperti ini bisa kita tutup dengan plastik wrap, atau kalau yang tidak ada boleh juga tutup dengan serbet seperti ini ya. Ini kita sisihkan dulu, kita tunggu sampai mengembang. Nah teman-teman, di sini setelah saya diamkan kurang lebih 1 jam, ini adonan sudah mengembang 2 kali lipat ya. Bisa dilihat, ini kita kempeskan kembali, tusuk-tusuk seperti ini. Di sini saya sudah sediakan karpet ya untuk adonan. Nah, seperti ini. Nah, setelah dia mengembang, ini bentuk adonannya seperti ini ya. Ini kalau dibilang tidak kalis sekali, tapi ini sudah lumayan. Jadi ini pasti mengembang ya. Jangan lupa ini kita bulatkan kembali, tujuannya agar bisa dipotong ya. Nah, ini saya akan potong jadi 2 ya. Kalau teman-teman yang punya pemotong khusus itu boleh juga. Ini saya gunakan spatula saja, ini juga bisa. Di sini saya tidak akan timbang ya, tapi di sini saya akan bagi jadi 5 bagian. Untuk besar kecilnya ini bisa disesuaikan, bentuk tidak masalah ya teman-teman. Nah, sekarang di sini sudah ada kertas seperti ini ya, biasa digunakan untuk buat bolu kukus atau menggunakan kertas roti. Ini juga boleh kita taburi tepung agar nanti gampang untuk mengambil donatnya. Nah, bagi teman-teman yang merasa ini kurang besar untuk adonannya, boleh sedikit lebih besar dan ditambahkan ya teman-temannya. Nah, kalau teman-teman bikin donat, jangan lupa untuk adonannya harus sampai licin seperti ini ya, agar nanti pas digorengnya dia menjadi cantik ya. Ya, seperti ini kurang lebih ya donatnya teman-teman. Ya, seperti ini. Kita sisihkan, kita bentuk lagi ini, tambahkan tepung. Dan ini menurut saya adonannya terlalu kecil, saya akan potong sedikit, saya tambahkan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah jadi semua ya, bisa dilihat ya teman-teman. Ini dapatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena tadi saya rasa terlalu kecil dibagi 9, maka saya jadikan 8 saja ya. Ini setelah jadi semua seperti ini, langkah selanjutnya adalah ini kita tutup kembali sampai dia dirasa benar-benar mengembang, baru akan kita goreng ya. Ini boleh ditutup menggunakan plastik ataupun kain, boleh ya. Ini kita tutup dulu sampai dia benar-benar mengembang, baru akan kita goreng. Nah, di sini bisa kita lihat setelah saya diamkan kurang lebih 20 menitan, ini sudah mengembang maksimal. Ini siap untuk kita goreng. Di sini sudah ada minyak yang saya panaskan. Ini bagi yang punya sumpit ya, boleh gunakan sumpit kayu. Di sini kita taruh
Jika sudah bergelembung kecil seperti ini artinya sudah cukup panas, dan kita kecilkan apinya. Dan jangan lupa ya teman-teman, di sini untuk menggoreng donat kita gunakan api yang kecil supaya hasilnya cantik dan tidak gosong. Di sini kita ambil ya seperti ini, dan ini kita masukkan. Nah, kita masukkan seperti ini teman-teman. Dan ingat ya, untuk menggoreng donat itu tidak perlu dibolak-balik agar minyaknya tidak diserap terlalu banyak. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini sudah selesai kita goreng. Bisa dilihat ini menul-menul banget untuk donatnya ya. Nah, silakan teman-teman coba sendiri di rumah donatnya. Dan ini siap kita beri topping. Untuk topping sendiri teman-teman bisa sesuaikan selera ya. Nah, di sini teman-teman untuk topping sendiri itu sesuai selera. Di sini bisa gunakan gula donat ya, atau juga kalau yang tidak punya gula donat boleh gunakan gula pasir, boleh juga, tapi kalau gula donat otomatis akan lebih menempel ya, seperti itu. Nah, di sini bisa gunakan gula, bisa juga mau gunakan mesis ya. Ini memang untuk ukuran sendiri tadi saya bikin agak besar dan juga tidak ditimbang, jadi ya pasti bulatannya berbeda-beda ya. Ini bisa kita olesi mentega dulu biar ada rasa menteganya. Setelah itu baru akan kita beri topping mesis ya. Di sini sudah ada mesis seperti ini. Kita taburi mesis ya, bagi yang mau menghiasnya dengan mesis ini juga boleh. Mau yang menggunakan keju juga boleh, itu variasi teman-teman saja. Nah, untuk teman-teman yang ingin mencoba silahkan dicoba sendiri ya. Untuk donatnya memang menul-menul dan empuk-empuk sekali ini ya, anti gagal ya teman-teman. Nah, untuk yang sudah menyimak resep saya ucapkan terima kasih. Demikian untuk resep donat saya kali ini ya.